Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasu, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan membahas spoiler Donghua Solen 2 episode 159. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, spoiler Donghua Solen 2 episode 159. Mari kita mulai. Rentetan ledakan menghiasi langit kota Mingdu memicu histeria massal. Meskipun korban sipil minim, hantaman fatal meriam stasioner kelas 9 di area inti istana mengguncang semua lini. Serangan ini menjadi pukulan telak bagi reputasi Sutianran. Kota nomor 1 di dunia seketika lumpuh oleh kepanikan, suara alarm, dan hujan puing-puing alat pemandu roh. Efek teror yang ditinggalkan Huo Yuhao sangat mengerikan. Di dalam reruntuhan istana, wajah Sutianran pucat pasi, menahan amarah atas kekalahan paling memalukan sepanjang sejarah pemerintahannya. Sebagai pemimpin kekaisaran dengan teknologi militer terkuat, ia tidak menyangka jantung pertahanan inti bisa ditembus dengan mudah. Sutianran menyadari senjata musuh memang dirancang khusus untuk menghancurkan sistem pelindung kekaisaran Ryu. Pada saat inilah Ye Shisui muncul di sisi Sutianran melindungi sang kaisar demi mengamankan masa depan sektenya. Sebagai pendukung utama, keselamatan Sutianran sangat krusial menjelang perang besar. Akibat serangan itu, luka lama Sutianran kembali kambuh hingga membuatnya memuntahkan cairan merah. Cacat fisik akibat kehilangan kaki saat berebut tahta di masa muda serta sisa cedera fatal akibat serangan Nobushi membuat kondisi fisiknya tambah memburuk. Ye Shisui bahkan memperingatkan bahwa dengan ramuan terbaik pun Sutianran maksimal hanya bisa hidup 50 tahun lagi hingga usia 100 tahun. Di tengah kepanikan, para menteri dan anggota keluarga kekaisaran berkumpul, di mana sebagian pangeran diam-diam berharap bahwa Sutianran tewas demi tahta. Untuk meredam intrik, Sutianran sengaja mengumumkan bahwa dirinya selamat dan bahkan sang pangeran aman di dalam pelindung domain bintang abadi, alat jiwa pertahanan terkuat kekaisaran. Informasi ini seketika memupus harapan para pencari tahta. Tak lama kemudian, Ye Yulin tiba dalam kondisi berantakan setelah terhempas gelombang kejut di udara. Ia memberikan kesaksian yang mengejutkan seluruh ruangan. Musuh sangatlah kuat dan berjumlah lebih dari 1 legiun pemandu roh. Fakta bahwa seluruh pasukan legiun musuh bisa menyelinap tanpa terdeteksi oleh sistem pengintaian udara Matahari Bulan menandakan adanya kegagalan intelijen yang fatal. Ye Yulin menyarankan agar kekaisaran menghentikan serangan mereka sementara waktu untuk menyelidiki petunjuk yang ditinggalkan oleh musuh. Ye Yulin menyimpulkan bahwa musuh memiliki kemampuan kamuflase ekstrim. Mereka berhasil menyelinap melewati radar untuk memasang alat peledak langsung pada setiap alat jiwa pengintai udara kekaisaran, lalu meledakkannya serentak dari jauh. Taktik ini krusial karena berhasil membutakan pengintaian udara kota Mingdu tepat saat musuh mendirikan formasi jiwa pelindung di luar kota. Analisis ini mengejutkan semua orang karena artinya musuh juga bisa dengan mudah menyelundupkan bom stasioner kelas 9 ke dalam kamar kaisar. Ye Yulin melaporkan bahwa ia dan 2 rekannya dihadang oleh 7 hingga 8 master kuat setingkat Dolo Jiwa 8 cincin dengan koordinasi bertarung yang solid. Ciri utama mereka mayoritas adalah master murni yang membawa sedikitnya 2000 peluru meriam stasioner. Pemimpin kelompok mengenakan alat jiwa berbentuk manusia dan memancarkan energi es ekstrim. Berdasarkan ciri energi es ekstrim dan zirah berbentuk manusia, Ye Shisui memastikan dalang serangan ini adalah Huo Yuhao, murid tertutup Penatua Mu'en dan pendiri Pagoda Roh. Ye Shisui mendesak Sutianran memerintahkan permaisuri Dewi Perang Jusi untuk segera mengalihkan pasukan dan menghancurkan kota Srek guna memaksa musuh keluar. Ketua Menteri
menentang keras usulan Ye Shisui karena menilai menyerang kota Shrek terlalu berbahaya. Menyerang Shrek berkemungkinan membuat hutan Stardo bergerak karena pengaruh Huo Yuhao yang bisa meminjam kekuatan di Tian. Apalagi Akademi Shrek adalah tanah suci bagi seluruh sekte tersembunyi di benua Doulo. Menargetkan Shrek akan memaksa sisa kekaisaran Starlo, Doling, dan bahkan ribuan sekte tersembunyi bersatu menyerang kekaisaran matahari bulan. Sutiaran akhirnya menerima argumen rasional ketua menteri dan mengabaikan desakan personal Ye Shisui. Berkaca pada sejarah kekaisaran matahari bulan ribuan tahun yang lalu, akibat intervensi Shrek lah mereka kalah. Ia sadar bahwa selama Shrek tetap netral dan belum turun penuh ke medan perang, menyerang mereka secara gegabah justru akan menciptakan pusat komando tunggal yang menyatukan seluruh kekuatan musuh untuk menghancurkan balik kekaisaran mereka. Namun di sini Ye Shisui tidak menyerah, terus mendesak Sutiaran untuk segera menghancurkan Akademi Shrek. Ia menilai pasukan penyusup musuh pasti murni bergerak memanfaatkan kemampuan manipulasi spiritual Huo Yuhao. Jika dibiarkan tumbuh menjadi Feng Hao Doulo, Huo Yuhao akan menjadi ancaman terbesar bagi kekaisaran. Ye Shisui bahkan menawarkan seluruh kekuatan sekte roh suci untuk memimpin penyerangan. Sekali lagi, ketua menteri menentang keras karena mengutamakan stabilitas. Ia menyarankan kaisar menarik sebagian ahli kuat dari garis depan untuk mengamankan internal dan fokus memanfaatkan sumber daya jarahan perang demi riset alat jiwa. Mendengar penolakan ketua menteri, Ye Shisui meledak dalam amarah dan melepaskan tekanan yang mengerikan hingga membuat cuaca berubah drastis. Saat ketua menteri memucat, ancaman yang mengerikan mencekik seluruh orang. Namun pada saat inilah cahaya emas terpancar dengan lembut menetralkan aura Ye Shisui. Sesosok pria dengan tubuh kokoh muncul dengan tenang, melangkah di udara secara perlahan, menghilangkan seluruh dominasi dewa kematian Doulo Ye Shisui. Semua orang memandang sosok itu dengan hormat. Ia segera berada di sisi Sutiaran, mengambil sikap melindunginya. Sosok itu tak lain tak bukan adalah penatua Kong Deming, Bapak alat jiwa, pemandu roh nomor 1 sejati di Kekaisaran Matahari Bulan. Ia adalah pemimpin seluruh pemandu roh kelas 9 dan sosok yang paling dekat dengan pemandu roh kelas 10. Bahkan tokoh seperti Jing Hongchen serta Ye Yulin tunduk padanya. Dia berusia di atas 150 tahun dengan peringkat 94 Feng Hao Doulo. Dia memiliki jiwa bela diri kembar yang membuatnya menjadi master roh sekaligus pemandu roh yang sangatlah kuat. Bahkan senjata legendaris Dewa Kematian milik limit Doulo Ye Shisui merupakan hasil rancangannya. Tidak ada yang pernah melihatnya bertarung selama 50 tahun terakhir, membuat kekuatannya dinilai tidak terprediksi. Bahkan di mata Long Xiaoyao maupun Ye Shisui, dia sangat diperhitungkan. Dukungan penuh Kong Deming kepada Sutiaran membuat Ye Shisui terpaksa menarik kembali auranya. Ia menyadari tidak bisa lagi mengancam nyawa kaisar secara semena-mena dengan kehadiran Kong Deming di sisinya. Melihat situasi yang tegang inilah, menengahi konflik, kepala militer mengajukan jalan tengah, mengirim laporan detail apa yang terjadi di ibu kota langsung kepada permaisuri perang Jusi di garis depan, menyerahkan wewenang analisis taktis kepada Jusi untuk menilai apakah situasi militer di lapangan memungkinkan untuk mengalihkan pasukan guna menghancurkan Akademi Shrek atau tidak. Saran ini diterima baik oleh Sutiaran, mengingat Jusi adalah panglima tertinggi yang paling memahami medan perang dan kesetiaannya tidak perlu diragukan sebagai ibu dari putra mahkota. Saat semua orang menyetujui saran ini, penatua Kong Deming memberikan analisis teoritis yang mengejutkan. Musuh tidak hanya memiliki kemampuan penyembunyian tetapi juga menguasai kemampuan spasial, ya, kemampuan dimensi dan ruang. Ia menjelaskan bahwa memindahkan ratusan meriam silang ilahi Zuge serta ribuan personil secara instan mustahil dilakukan hanya dengan taktik kamuflase murni. Kong Deming menyarankan agar kekaisaran mempertaruhkan segalanya untuk menangkap Huo Yuhao hidup-hidup demi memperebutkan teknologi spasial itu, atau segera melenyapkannya sebelum ia tumbuh menjadi lebih kuat.
Feng Hao Dolo dengan kekuatan seperti itu sangatlah mengerikan. Di tengah diskusi inilah, sebuah ledakan berantai keras mengguncang perimeter luar kota. Laporan intelijen mengkonfirmasi bahwa formasi jiwa pelindung yang didirikan oleh musuh sengaja diledakkan sendiri dari jauh, menghancurkan total seluruh alat jiwa rampasan Kekaisaran Matahari Bulan yang sempat dijadikan tameng. Hal ini membuat Su Tianran frustasi hingga hampir memuntahkan cairan merah. Ia segera membubarkan rapat untuk menulis surat pribadi kepada Jusi dan memberlakukan status darurat militer total di ibu kota Mingdu. Sementara kota Mingdu lumpuh dalam siaga 1, di dunia mayat hidup Wo Yuhao riuh dengan kebahagiaan keberhasilan misi mereka. Rapat dilakukan. Wo Yuhao yakin bahwa Su Tianran selamat dengan berbagai alat jiwa pertahanan, namun mereka pasti berhasil memberi teror nyata pada musuh. Meski sempat dilarang oleh BB, Wo Yuhao berniat kembali ke kota Mingdu untuk mengumpulkan informasi. Di sini Yuhao masih merahasiakan satu misi terpentingnya untuk mencari keberadaan Kaisar Biru Perak. Di sisi lain, He Caito mengeluhkan atas menipisnya stok peluru meriam pasca serangan di kota Mingdu. Ini memicu ide baru. Wo Yuhao yang juga seorang pemandu roh kelas 9 diam-diam terobsesi untuk meneliti dan membajak teknologi alat jiwa berbentuk manusia musuh, ya, agar dapat diproduksi massal oleh guru Xuan Ziwen di Shrek. Di sisi lain, bendera Kekaisaran Matahari Bulan berkibar di atas bekas tanah Kekaisaran Tianhun. Di pangkalan militer yang berjarak kurang dari 100 km dari kota Shrek, Jusi memimpin 700.000 pasukan elit dengan alat jiwa berbentuk manusia buatan Kong Deming. Seorang utusan dari kota bercahaya menyerahkan surat rahasia dari Su Tianran yang memberikan wewenang penuh kepada Jusi untuk menentukan langkah militer selanjutnya pasca serangan gerilya di ibu kota Mingdu. Jusi segera membeberkan detail apa yang terjadi di kota Mingdu kepada 6 tetua balai kekaisaran. Mengetahui istana hancur akibat serangan taktik spasial dan sabotase udara, para tetua mendesak merahasiakan krisis ibu kota agar tidak merusak moral 700.000 pasukannya, serta mendesak Jusi untuk tetap fokus melanjutkan invasi besar-besaran. Namun di sini Jusi menolak terburu-buru mengambil keputusan demi stabilitas politik internal kekaisaran, lalu memerintahkan para tetua untuk menjaga rahasia ini. Meskipun menyembunyikan keterkejutannya saat membaca nama kekasihnya Wo Yuhao dalam surat itu, Jusi mengagumi kejeniusan taktik gerilya Wo Yuhao yang berhasil mengacaukan Kekaisaran Matahari Bulan. Saat ini, Jusi telah melancarkan rencananya. Ia telah menahan pergerakan Adipati Ramo Putih Daihao dengan 300.000 pasukan di 6 titik perbatasan Starlo, memaksa 70.000 sisa pasukan Tianhun terisolasi di kota Shrek dan memisahkan koordinasi militer Kekaisaran Doling. Jusi menyadari bahwa Su Tianran tidak benar-benar mempercayainya dan selalu berusaha mengendalikannya, namun serangan yang dilancarkan Wo Yuhao di kota Mingdu justru menciptakan kondisi sempurna untuk mematangkan rencana rahasianya sendiri. Sambil mengepalkan tangannya, Jusi tersenyum hangat menantikan reuni sekaligus konfrontasi berikutnya dengan Wo Yuhao di medan peperangan. Saat malam tiba, Wo Yuhao dan Tang Wutong keluar dari dunia mayat hidup ke sebuah hutan sunyi. Di sana Wo Yuhao merilis berbagai deteksi mental dan segera melesat ke selatan, ya, ke tempat di mana dia mendeteksi Kaisar Biru Perak. Setelah 3 jam penerbangan, mereka tiba di wilayah selatan yang bersuhu jauh lebih panas. Menggunakan deteksi mental yang diperkuat oleh interaksi tanaman, Wo Yuhao berhasil mengunci sebuah koordinat rahasia. Mereka mendarat dan bergerak cepat menyusuri dataran hingga tiba di tepi sebuah lembah gunung yang dipenuhi dengan hamparan tebal rumput biru perak dan bunga-bunga liar yang sangat indah. Wo Yuhao dan Tang Wutong terbang rendah di atas hamparan rumput biru perak tanpa menginjaknya. Saat Wo Yuhao memindai area dengan kekuatan spiritual, tanaman di lembah mendadak bergetar dan memancarkan permusuhan. Reaksi ini membuktikan adanya kesadaran superior yang mengendalikan mereka. Tiba-tiba, sulur rumput biru perak segera melesat dari segala arah, mengepung Wo Yuhao dan Tang Wutong. Itu seperti duri yang ingin mengusir mereka.
Tanpa meminta penjelasan dari keduanya, sulur-sulur rumput biru perak mengepung tak membiarkan Huo Yuhao dan Tang Wutong masuk lebih dalam ke lembah. Sembari menghindari seluruh serangan, Huo Yuhao terus memohon agar Kaisar Biru Perak untuk muncul. Namun, bukannya mendapatkan tanggapan yang baik, sulur-sulur rumput biru perak yang tajam segera menyerangnya lagi. Tang Wutong dapat merasakan niat permusuhan yang sangat kuat. Disinilah Huo Yuhao segera membuka mata takdirnya dan melepaskan keterampilan adjudikasi takdir pemberian uang QR. Proyeksi Kaisar Binatang, singa emas bermata 3 muncul. Cahaya putih segera membumbung tinggi ke udara, langsung menyinari setiap sisi, menyinari seluruh rumput biru perak. Seketika, seluruh serangan tiba-tiba berhenti. Situasi tampaknya langsung berubah. Saat inilah tiba-tiba ketenangan menyelimuti lembah, dan apa yang Huo Yuhao dan Tang Wutong inginkan terjadi. Dari kejauhan, sebuah suara bergema menanyakan apa tujuan Huo Yuhao dan Tang Wutong mencari sang Kaisar Biru Perak di sini. Demikianlah spoiler Donghua Solen 2 episode 159. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.